Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa kafa billahi syahida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh basyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil a'la. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Terlebih dulu para sesepuh yang saya ta'dhibi, saya hormati, saya muliakan, bapak-bapak pada umumnya yang saya juga hormati, ibu-ibu juga yang saya hormati, hadirin hadirat semua yang dimuliakan Allah yang saya hormati. Mari kita selalu memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan berbagai nikmat yang tiada tara yang Allah telah curahkan kepada kita sekalian. Sungguh nikmat Allah itu tiada tara, di antaranya kita hidup atau nikmat kehidupan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berada di sini karena kita diberikan nikmat kehidupan, nikmat hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ara wake dewek qaid, kalau wake dewek mati ya tidak berada di sini. Kalaupun berada di sini adalah untuk disolati, untuk dibawa ke makam. Jadi itu nikmat hidup. Yang kedua nikmat sehat, urip tapi ora sehat, cengap-cengap, ya sakit Senin Kemis, kempis-kempis, ya ora sampai menek. Apalagi kok sampai sakit kempis-kempis, wong sikil lara be, ya terasa kurang nyaman, apalagi kok sampai sakit kempis-kempis. Karena itu sehat juga adalah nikmat yang tiada tara yang Allah berikan pada kita. Yang ketiga sempat juga ini adalah kenikmatan yang sangat luar biasa. Kita hidup, kita sehat, orang sempat, ya kita tidak berada di sini. Kita sempat ngaji ini pahalanya double-double Pak. Ya ngaji, ya silaturahim, ya ilmu, ya keberkahan, ya jajan. Ya. Jadi ini sangat luar biasa. Kita silaturahim kepada satu orang saja oleh dijanjikan dipanjangkan umurnya dan diberkahi rizkinya. An yubsatolahu fi rizkihi wa an yunsa'alahu fi asarihi falyasil rahimah. Jadi akan diluaskan ayub satolahu fi rizkihi, akan diluaskan rizkinya.
dipanjangkan umurnya, itu silaturahmi kepada satu orang. Dan kita ngaji, kita silaturahim sekalian ke banyak orang. Jadi umurnya dewa demen, panjang umur sekali, satu orang saja dipanjangkan umurnya, apalagi ini silaturahim sekalian ke banyak orang. Jadi insya Allah kita panjang umur, Allahumma amin. Tapi panjang umur yang manfaat, amin. Rizkinya luas, rizkinya akeh. Segi umurnya dawa tapi lakar rizkinya ya kayak ya iya mumet ya. Jadi insya Allah kita rizkinya banyak. Ajak lalen karo sing dong gak kena. Ya, itu. Jadi iya. Ya. Jadi apa? Itu silaturahim, itu nikmat sempat. Kemudian yang berikutnya adalah nikmat cahaya iman dan Islam, cahaya petunjuk Allah SWT. Kalau kita tidak punya iman dan punya Islam, walaupun kita sempat, mungkin kita mencari dalih, mencari alasan, mencari apa, kita sebenarnya sempat, tapi karena nggak ada kekuatan, dorongan keimanan dan keislaman, kesempatan itu kita mungkin memilih ke yang lain, tidak ke pengajian. Kita sempat ke pengajian, tapi lah analiane kah. Tapi karena ada selain sempat, tapi juga ada cahaya keimanan, kita pilih ke sini. Karena itu kita sungguh selalu wajib bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi benar kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian hendak menghitung nikmat Allah, tidak akan sanggup. Jadi nikmat Allah itu sangat luar biasa. Dalam surat Al-Waqi'ah Allah mengatakan afara'aitumul ma'allati tashrabun. Afara'aitumul ma'alladzi tashrabun. Ya. Coba terangkan kepadaku, kata Allah, tentang air yang kamu minum. Surat Al-Waqi'ah ayat 68. Coba terangkan kepadaku tentang air yang kamu minum. Walau nasya'u ja'alnahu ujajan falau la tashkurun. Kalau kami mau, air yang kamu minum itu akan menjadi asin, tapi nyatanya tidak. Falau la tashkurun, mengapa kamu tidak bersyukur? Inilah nikmat Allah yang sangat luar biasa. Jadi banyak sekali kalau mau dihitung kita nggak akan sanggup. Air yang kita minum memang berasal dari teko, berasal dari cangkir, berasal dari gelas. Tapi air dari gelas itu berasal dari ketel, dari direbus. Dari ketel itu dari tempayan. Air tempayan itu berasal dari mata air, dari ledeng apa dari sumur. Air sumur itu ada, air mata air itu ada, ledeng itu ada karena hujan. Karena air hujan. Air hujan itu dari laut. Laut kok asin. Orang nang Amerika. Singaran air laut ya mesti asin. Tapi air yang kita minum tidak asin. Siapa sing nyaring? Maka Gusti Allah mengatakan lau nasya'u ja'alnahu ujajan falaula tashkurun. Kalau kami mau, air yang kamu minum itu akan asin, tapi ora asin. Jadi kudu bersyukur asin awak kadang pada watuk kabeh. Wong ora asin pada watuk. Iya, iya. Kita musim-musim begini kayak pada watuk, padahal bajunya ora asin, malah nginum nang kene gelasnya gede, manis. Ini segala macam. Jadi ini antara lain. Karena itulah maka kita harus bersyukur. Angger ngundang tukang saringan, ya kudu jumlah akeh nemen wong air hujan sa dunia. Tapi tidak ini karena Allah sudah ini yang menjadikan air itu kalau sudah keluar dari laut, dari hujan, uyai bisa kegawa. Garam itu bisa tidak terbawa. Ya kalau diteorikan secara kimia mungkin berat, jenis garam lebih berat sehingga air tidak terbawa. Tapi itu kan teori itu kan
ilmu itu juga adalah setetes ilmu Allah Subhanahu wa taala yang diberikan pada manusia. Manusia itu punya ilmu itu sehebat-hebatnya setetes ilmu Allah. Gusti Allah itu kalau diumpamakan ilmunya segara, ilmu manusia hanya tetes. Sehingga bisa ngerti moni karena berat jenis garam lebih berat dari air sehingga tidak ikut terbawa. Tapi yang Gusti Allah gelem ya wong itu menyatu, ya asin harusnya. Mengapa asin? Rumah-rumah yang rumahnya sekitar laut di pantai saja, walaupun sudah jauh dari laut, itu saja airnya asin. Padahal airnya tidak dikuras, tidak diambil, tidak digiring supaya ke rumah-rumah itu. Rumah masih jauh, kira-kira jalan Ciliwung, kira-kira jalan apa ya? Jalan Halmahera. Itu jauh, air laut seluas-luasnya laut, orang katon banyu, orang laut sak gede-gede, orang katon saking adoh, airnya asin. Tapi air hujan jukut sing laut bisa orang asin. Nah itulah Allah SWT. Karena itu kita kudu bersyukur. Pak Gusti Allah mengatakan dalam surah Al-Waqiah, "Lau nasya'u ja'alnahu ujajan afalau la tashkurun." Inilah manusia. Kalau kita memikir ke situ, sungguh manusia kudu bersyukur. Syukur gue warna telu ya, secara minimal, secara lisan hamdalah, memuji Allah, bersyukur, alhamdulillah. Kemudian yang kedua, secara anggota tubuh sujud syukur. Sing minimal ya, minimal atau kelas medium ya. Sing bagus tidak hanya cuma hamdalah, di samping hamdalah sujud syukur kita adalah berterima kasih, kita yaitu taat, ibadah rajin. Sebagai bukti anak yang tahu terima kasih kepada orang tua, dia tidak bilang matur nuwun, tidak hanya syukur, tapi dia anak ngartine pas gajian ini. Mengapa? Karena saya bisa dalam posisi seperti ini karena orang tua. Karena anak yang tahu terima kasih. Kita manusia dipandang tahu terima kasih kepada Allah jika kita taat ibadah. Ibadahnya kita lakukan. Tidak hanya yang wajib, yang sunnah kita lakukan. Mengapa? Itu adalah simbol berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Aisyah malam-malam pernah gerayangan. Nabi digolati lah, tahu-tahu kesenggol Nabi lagi sholat. Barang sholat rampung, Aisyah ngomong, "Nabi, engkau kan sudah dijamin masuk surga. Kok bengi-bengi tangi sholat, tadi sholatnya suwe nemen sampai sekile abu. Kamu sudah ditanggung, sudah dosa-dosamu sudah yang lalu, yang akan datang sudah diampuni, bahkan sudah dijamin masuk surga." Nabi mengatakan, "Saya ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur." Jadi tanda syukur itu adalah rajin ibadah sampai bengi-bengi tangi dudu nonton bal, tapi sholat tahajud. Nah, awake dhewe anggar malam sholat tahajud, itu sudah agak mengalami naik kelas, syukurnya sudah naik kelas. Jadi syukur juga ana sing kawak, ana sing naik, Pak. Ini. Jadi ini pengantar untuk kita ini. Kemudian yang berikutnya kita lanjutkan kajian kita. Kemarin kita sudah sampai hadis yang ke-16 tentang jangan marah. Kita sudah terangkan sampai lupa. Kita sudah terangkan sampai ini. Kita sampaikan bagian akhir dari jangan marah itu, yaitu cara mencegah marah. Kemarin juga sudah disampaikan, tapi saya ingin mengaksentuasi ya, melakukan stressing ya, bahasa ini stressing atau penekanan atau aksentuasi, lebih saya pertegas tentang cara mencegah marah. Mau jangan marah, tapi tidak tahu cara mencegahnya, akhirnya bolak-balik gawene seneng dugal. Manusia selagi masih hidup, wong sing ora tahu dugal ya wong mati, Pak. Wong urip ya mesti tahu dugal, tapi marah itu harus di-manage. Marah itu harus
dikelola dengan sebaik-baiknya. Nah, maka ada cara atau tip mencegah marah. Pertama, latihlah jiwa kita dengan banyak-banyak atau dengan berbagai macam akhlak terpuji. Pokoknya latih diri kita dengan banyak-banyak akhlak terpuji. Apa saja akhlak yang baik, seperti lemah lembut, sabar, ya. Jadi dalam banyak hal, termasuk dermawan, termasuk ini semua banyak, tidak hanya ini saja, tapi sampai lemah lembut, sampai sabar, itu dilatih. Kalau terlatih ini, kalau tidak terlatih, ada sabar hanya sebentar toh, lemah lembut hanya sebentar toh. Anggerpan anak karepe, pan jadi calon mantu lemah lembut. Harus kelakon mbuh. Nah ini misalnya. Tapi kalau kita latih supaya kita lemah lembut, sabar dan lain-lain, sehingga kita seperti misalnya Nabi Muhammad SAW pernah memberi contoh. Kan kalau kita berbuat sesuatu, kita barometernya atau teropong kita adalah Nabi kita Muhammad SAW, karena Nabi itu la'ala khuluqin adim, ya, akhlaknya sangat mulia. Nabi pernah seseorang datang kepada Nabi nagih utang, belum jatuh tempo. Nabi utang belum jatuh tempo, wong sing ngutangi, yang menghutangi, ya, piutang namanya apa ya? Ya, itu dia datang nagih padahal durung waktune, lalu dengan marah-marah. Pada saat itu di Nabi Muhammad ada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab kan sahabat Nabi yang selalu siap membela Nabi dalam situasi apapun. Nabinya pemimpinnya di ganyam-ganyam kan dengan dulu belum jatuh tempo. Umar bin Khattab marah dia sama orang itu pun dalam macam. Tahukah kamu siapa yang Anda hadapi? Nabi Muhammad. Nah, ini. Oleh Nabi Muhammad, Umar bin Khattab bukan orangnya yang Umar bin Khattab yang di-stop. Jangan seperti itu. Lebih baik kamu jangan marah-marah sama orang itu. Lebih baik kamu ingatkan saya untuk segera melunasi, untuk saya membayar, dan ingatkan orang itu agar dalam menagih dengan cara sebaik-baiknya. Lebih baik kamu ingatkan orang itu supaya nagihnya yang baik dan mengingatkan saya agar saya melunasi. Itu jauh lebih baik. Karena Nabi sempat mengingatkan seperti itu, orangnya justru Orangnya justru simpati. Dia jatuh geleng-geleng. Nabi Muhammad luar biasa. Anak orang yang membela malah dia diingatkan, dia juga diingatkan. Akhirnya menjadikan orang ini masuk Islam. Ini Nabi kita Muhammad SAW. Karena itu sabar, berbagai macam akhlak yang baik itu mari kita latih. Termasuk menghadapi orang yang seperti itu kita ini. Bahkan akhirnya karena Umar bin Khattab mengingatkan ini, kemudian orangnya ini, Nabi Muhammad melunasi, membayar, ya, dan membayarnya dilebihi, malah membayarnya lebih banyak dari yang dia hutang, lebih sebagai imbalan karena dia menghutangi sudah luar biasa. Yang kedua, pada saat nagih diganyami Umar bin Khattab, sebagai gantinya dihardik, jadi bayar utangnya, lalu kita tambahannya karena dihardik. Nah, padahal Nabi Muhammad juga kan dia marah-marah, tapi itu Nabi Muhammad sampai sehingga orang itu karena Nabi Muhammad seperti itu sudah Umar bin Khattab dituturi, lalu dia utangnya dilebihi, dia masuk Islam. Saya kira wong kayak gue, mungkin nama banyak ada yang sama, tapi perbuatan belum sama. Saya kira nama Muhammad banyak, nama Abu Bakar banyak, nama Umar bin Khattab banyak. Tapi antara Abu Bakar kemien zaman Nabi kalau Abu Bakar saya kira beda. Tapi maksudnya mengapa banyak orang kasih nama Abu Bakar memang supaya seperti sifat sahabat Nabi. Yang pertama, cara mencegah latihlah diri kita dengan banyak-banyak perbuat yang baik-baik, seperti sabar, lemah lembut, tidak tergesa-gesa dalam segala hal, dan sebagainya. Pokoknya berbagai perbuatan baik. Yang kedua,
apa namanya, kita selalu ingat-ingatlah dampak marah itu, marah yang tidak terkendali itu selalu diingat-ingat bahayanya. Kalau ini selalu mengingat bahayanya, apa yang akan kita lakukan itu selalu ingat. Kalau dalam bahasa Arab disebut tafakkaru qabla an taf'alu, berpikirlah sebelum Anda lakukan, berpikirlah sebelum Anda melakukan. Memang ininya tafakkaru qabla an taqulu, ya. Jadi berpikirlah sebelum Anda katakan atau sebelum Anda lakukan, dipikir dulu. Nah, seperti marah sebelum ini bahayanya kalau marah. Orang marah kalau tidak terkendali, Pak. Kadang-kadang keluar kata-kata yang kita menjadi menyesal setelah marahnya itu reda. Menyesalnya reda. Lah kalau menyesal, sesuatu yang menyesal kemudian itu tidak ada gunanya karena kalimat wis metu. Karena itu kita mengingat dampaknya itu. Wong orang yang meredam amarah itu kan dalam Al-Qur'an disebut wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik, yaitu orang yang menahan amarah dan memaafkan orang lain. Jadi kalau mengingat dampak bahayanya orang marah yang tidak terkendali itu wajahnya memerah, kadang-kadang keluar kata-kata yang kebun binatang metu dan seterusnya. Itu antara lain. Yang kedua. Jadi yang kedua, berpikir tentang dampaknya. Kadang-kadang orang tidak mikir akibatnya, masalah akibat engkau buri. Nah, itu kadang-kadang seperti itu. Nah, ini ciri orang yang marah sudah tidak terkendali. Masalah akibat engkau urusan carry. Nah, ini istilah kita di bahasa Jawa. Itu yang begitu tuh bahaya. Karena orang yang bisa menahan amarah, padahal dia sebenarnya bisa meluapkan amarah itu. Orang yang mampu meluapkan amarah tapi dia tahan. Itu dalam satu hadis Nabi mengatakan orang yang seperti itu besok dari kiamat akan didatangkan bidadari di hadapannya dan dia disuruh memilih yang dia inginkan. Coba jadi harus pengen oleh bidadari yang diingini sabar. Makanya apakah dapat mulanya oleh duduk bidadari karena dugalan. Ya. Ya. Ya kita dugalan oleh air dulu oleh bidadari. Ya. Malah bidadari ini melu-melu pada dugalan. Ya. Ini antara lain. Jadi itu yang begitu tidak utama, tetapi itu adalah motivasi hadis tersebut bukan jangan diartikan secara matematis jadi ilmu pasti benar. Nanti kita jangan seperti itu, tetapi itu adalah motivasi bahwa orang sabar itu pahalanya tinggi sekali. Jangan kemudian saya bisa bernemen dan ini orang lebih dari, jangan seperti itu. Karena dalam hadis itu banyak hal-hal yang kalau di ini tidak bisa secara matematika hitam putih seperti itu. Misalnya Nabi pernah mengatakan begini depan para sahabat, besok di hari kiamat itu inna fikum la rojulan. Jadi sesungguhnya di antara kamu, waktu itu dikelilingi para sahabat, di antara kamu nanti di antara kamu ini nanti ada yang masuk neraka, dan nanti ketika masuk neraka dan nanti yang akan masuk neraka itu gigi gerahamnya lebih besar ala Jabali Uhudin, lebih besar daripada gunung Uhud. Saya kira kalau kita maknai sebenarnya gigi geraham lebih besar dari gunung Uhud besarnya sapira. Lalu gigi geraham lebih besar dari gunung Uhud, wongnya sapira. Ya, angger gigine mencolot oleh wongnya orang gede, ya lu cuman ya. Jadi
Saya kira itu hanya untuk supaya kita jangan melakukan seperti orang itu. Waktu itu yang dimaksud Rasulullah adalah Ar-Rajal bin Unfuwah. Ada seorang laki-laki, itu sahabat Nabi, Pak. Sahabat Nabi yang oleh Nabi mengatakan di antara sahabat kami, di antara umat Islam ini ada yang masuk neraka. Kenapa? Ar-Rajal itu kita jangan seperti Ar-Rajal. Ar-Rajal itu ahli ilmu, Pak. Dia ahli Al-Quran, dia tahfidz, dia hafal Al-Quran, tapi di kemudian hari di akhir hayatnya dia itu tidak tahan atau mana tahan terhadap dunia, terhadap uang, terhadap kalau sekarang terhadap sogokan, terhadap kemilonya harta, yaitu dia itu selalu menjadi sahabat Nabi, selalu hadir di majelis Nabi, dia sehingga sampai dia hafal Al-Quran. Tapi suatu ketika dia ketemu Musailamah Al-Kadzab, Musailamah Al-Kadzab adalah salah satu nabi palsu, itu lalu kemudian Musailamah Al-Kadzab ini sahabatnya Nabi ini. Musailamah Al-Kadzab pikirannya buruk, tapi dia cerdas. Dia hebat di baca Quran. Tapi anak kurangnya dia miskin, dia ini segala macam. Karena dipancing duit dan keok nih. Musailamah Al-Kadzab mendekati. Nah, pertama biasa omongan biasa, di kemudian hari tawa ini segala macam, kasih ini segala macam. Mau. Kon ngerti di bulan aku bisa oleh luwih singgiye anggere kon ngadoin Nabi. Jadi bertahap, dari kasih ikhlas tanpa maksud apa-apa, tidak ada imbalan, dia tetap ikut Nabi. Tapi lama-lama kon anggar bisa ninggalan Nabi tak melu sing samene. Kon panjaluk duit sapira tak kasih. Setelah ngomong begitu, tinggalkan Nabi. Kemudian lama-lama tinggalkan sholat. Akhirnya akhir hayatnya Nabi mengatakan di antara kamu nanti ada yang masuk neraka. Sesungguhnya la rajulan inna fikum, sungguh di antara kamu ada seorang laki-laki yang akan masuk neraka. Nanti di neraka gigi gerahamnya lebih besar daripada gunung Uhud. Ini kalimat seperti itu jangan dipahami untune gunung Uhud temenan, lah gunung Uhud lebih gede nemen. Gunung untune sapira ya. Jadi ini adalah satu warning. Kalau tadi motivasi, ini satu peringatan bahwa orang tidak boleh silau, tidak boleh terpesona terhadap dunia melampaui batas sampai imannya tergadaikan, sampai agama ditinggal. Jadi kita harus istiqomah, jangan seperti Ar-Rajal. Itu namanya Ar-Rajal, bukan Rijal. Ar-Rajal bin Unfuwah, seorang sahabat Nabi yang masuk neraka karena silau dunia. Ini pelajaran antara lain. Jadi yang kedua mengingat dampak-dampak itu, dampak hasil marah. Yang ketiga, supaya nggak marah, kalau kita mau tiba-tiba kayak mau marah tidak bisa diredam marahnya, kayak sudah di ubun-ubun yang sudah mau keluar sekali, latihlah dengan ucapan ta'awud. Ucapkanlah ta'awud, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu kalau pakai ruqyah, a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Tidak usah begitulah, sesuai contoh aja di sini, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ta'awud. Kita urusannya wong sing seneng ngobati. Sebab marah itu yang paling penting kita doa. Kalau macam malah ini kalau macam kita baca ta'awud, suruhnya pokoknya ta'awud itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung dari godaan setan. Marah itu sumbernya setan. Maka kita berlindung pada Allah dari godaan setan. Jadi pada zaman Nabi itu pernah ada dua orang laki-laki bertengkar dekat dengan Rasulullah. Lalu di antara dua orang itu nggak ada yang mau ngalah. Lalu Nabi perintahkan kepada seseorang yang semakin dekat dengan Nabi, ingatkan
bertawudlah kamu. Jadi apa namanya, bertawudlah kamu kepada Allah, minta perlindungan pada Allah. Lalu mereka bertawud. Setelah mereka bertawud, itu bisa terhindar. Itu kelas zaman dulu kan ada nabinya ya, terkontrol. Sekarang kadang-kadang sudah baca ta'awud sampai Al-Fatihah sampai waladolin sih dugal bahaya kayak kebangetan ya. Jadi coba Nabi kan walad ini baca ta'awud. Kita ta'awud. Ya. Iya. Kemudian yang keempat, ubahlah posisi kita saat itu. Kalau kita berdiri, ubahlah dengan posisi kita, jangan berdiri. Karena orang berdiri itu mudah melakukan kemarahan, itu makan bisa mudah untuk diluapkan, Pak. Dengan berdiri itu dia bisa berkata-kata kasar, dengan berdiri dia bisa menerkam, dia bisa ini segala macam. Istilahnya mau melakukan, mau pakai tangan ya mudah. Maka duduk. Kalau duduk dirasa masih ingin menjangkau kemarahan masih terjangkau, maka berbaring. Baring orang bisa duga langit. Ya, jadi berbaring. Jadi ubahlah posisi. Kalau kita posisi ini, terutama kalau berdiri, kalau kita lari ya jadi berjalan langsung berdiri langsung duduk. Ya, jadi ini. Kalau berlari segera berhenti, begitu berhenti berdiri langsung duduk. Kalau duduk masih marah, berbaring. Nah, karena orang berbaring itu susah meluapkan kemarahan. Kalaupun ngomong, paling bisanya ngomong dia tidak bisa semaksimal kalau orang berdiri. Itu jadi satu, melatih jiwa dengan akhlak yang baik. Kemudian orang kita pada lambat lemah lembut, lambat pelan-pelan. Kalau hanya ini, saya ngomong kepada anak sekolah, kalau berangkat sekolah kayak wong Solo, angger balik kayak wong Batak. Jadi angger sekolah pada alon, angger balik pada ya kencang lah. Ini kita latih dalam segala hal. Alon-alon pada banyak hal. Jangan hanya angger mikir alon. Mikir alon kayak wong Solo. Nah, tapi angger jajan cepet kayak wong Batak. Ya, jadi ini harus di kita ini. Jadi yang pertama latih jiwa kita, dua mengenai dampak keburukannya, ketiga ta'awud, yang keempat ubah posisi. Kemudian yang kelima adalah menghentikan bicara. Orang kalau ngomong ngerocos itu biasanya tambah kemana-mana, omongannya tambah, perbuatannya nambah. Orang ngomong tok, bisa kemudian tindakannya juga ikut mulai main. Jadi karena itu berhenti bicara. Jadi diamlah. Itu kata Nabi itu. Nabi mengatakan begini, jika salah seorang di antara kamu marah, maka diamlah. Nabi SAW mengucapkan itu 3 kali, diam. Maka ada pepatah mengatakan di bahasa Indonesia, diam itu emas. Tapi dalam keadaan marah kita suruh diam lebih baik. Tapi kalau dalam keadaan tidak marah, ngomong yang baik lebih baik daripada diam. Kalau nggak bisa ngomong baik, baru diam. Kalau ada marah, diam itu lebih baik. Karena marah walaupun itu positif, kalau marah orang kecenderungan akhirnya liar. Itu. Kemudian terakhir yang keenam adalah berwudu. Karena wudu itu air itu yang mampu memadamkan api kemarahan. Marah itu simbol dari setan itu tempatnya neraka itu api. Jadi marah itu adalah api, maka disebut api kemarahan. Nah, api hanya bisa padam oleh air. Maka kalau kita ini wudu, jadi satu, menjauhi objek yang dimarahi kalau wudu, karena kalau wudu kan airnya mesti orang bakal nang tempat, orang mungkin nggak aqua. Satu, menjauhi objek yang dimarahi. Yang kedua, dengan kita menempelkan air itu sejuk, maka kita marahnya reda. Kalau mau ditambahi,
bacalah Al-Quran. Kalau mau ditambahi setelah berbuat lain itu, kalau marah segera, kalau sudah ini ambillah Al-Quran, baca Quran atau sholat sunnah. Kalau sholat sunnah kan mungkin sembarang waktu kita sholat sunnahnya kurang pas, kalau baca Quran kan bisa ya, baca Quran segera membetah berapa ayat itu kalau mau ditambahi setelah wudhu baca Quran, kalau mau ditambahi, karena itu kalau di sidang-sidang organisasi, kalau deadlock marah kursi sampai melayang, itu biasanya pimpinan sidang kalau muslim itu, saudara-saudara, karena ini sudah suasana sidang tidak terkendali, saya skors, saya hentikan, saya minta, saya hentikan sidang ini, tidak boleh ada yang bicara, tidak boleh ada yang jari, tapi tetap berada di tempat. Saya minta semua tetap berada di tempat. Saya minta saudara misalnya siapa yang dikenal, misalnya saya saudara ini, untuk melantunkan ayat suci Al-Quran. Karena suci Al-Quran kan semuanya wajib mendengarkan. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u, akhirnya kan jadi kursi orang melayang, terus kudu meneng sih. Nah, maka kalau mau ditambahi selain wudhu adalah baca Quran. Makanya di sidang-sidang itu, saya pernah menyaksikan itu, pernah ikut Muktamar Pemuda ke-10 di Bandung, suasana sidang tapi nggak sampai kursi melayang, tapi panas. Jadi ada pendapat yang tidak segera selesai. Saya pikir pimpinan sidangnya nanti gimana ya, ternyata memang sudah tingkat nasional. Ya, jadi acara ditutup, saya minta pada salah satu peserta, dia menyebut nama, sudah ini segala macam, yang terkenal yang kemarin membaca itu, untuk baca Quran. Itu antara lain. Jadi seperti itu Bapak hormati. Ini tentang hadis yang ke-16 tentang jangan marah. Jadi Rasulullah berpesan sampai 2 kali, la taghdab. Bahkan dia mengatakan farod dada miraron, dia mengulang itu berkali-kali. Qala la taghdab, jangan marah. Jadi Rasulullah selalu mengatakan jangan marah sampai farod dada miraron, sampai berkali-kali. Maka diupayakan umat Islam jangan mudah marah. Nah, kalau ada sesuatu kemarahan, kita jika mungkin menjauh, bukan malah mendekati. Itu berlaku baik perorangan maupun kelompok maupun organisasi. Karena organisasi lagi tukaran lagi gelut aja, jadi jangan aja melu-melu. Nah, renak ya renak, organisasi lagi ruwet. Nah, misalnya jangan. Ya, jadi kita ini segala macam. Kita mudah-mudahan ini, wong bagaimanapun mereka adalah saudara semua kita ini. Nah, jadi begitu. Jadi baik individu maupun apa, kita jauhi kemarahan. Itu tentang jangan marah. Sekarang hadis yang ke-17. Jadi tip untuk menjaga marah tadi ada 6, saya tambahi 1 yaitu baca Quran ada 7. Sekarang yang ke-17, hadis 17 yaitu berlaku ihsan. Ihsan itu artinya berbuat baik. Yang dimaksud berbuat baik. Tetapi dalam Islam itu ihsan sangat luas sekali. Ihsan itu dalam banyak hal. Dalam sini disebutkan adalah ala kulli syai'in, dalam segala hal. Maka di sini judulnya berlaku ihsan, yaitu melakukan sesuatu dengan baik dan maksimal dalam segala hal. Jadi melakukan sesuatu yang baik itu dalam banyak hal. Dalam hadis disebut al-ihsan dalam kitab Arba'in, al-ihsan itu anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Itu ihsan dalam ibadah, dalam sholat. Sholat pun harus ihsan, yaitu sholat yang ihsan bagaimana? Sholat yang seakan-akan melihat Allah. Kalau kita nggak lihat, gusawa deleng, maka sholat kita mesti orang bakal kukur-kukur, orang bakal ini segala macam, karena kita seakan melihat Allah. Itu sholat yang baik. Jadi ihsan itu artinya baik. Nah, di luar sholat, ihsan itu artinya berbuat baik, kebaikan. Termasuk dalam membunuh, termasuk dalam nyembelih harus ihsan. Nah, itu antara lain. Nah, hadisnya adalah ini. An Abi Ya'la
Shaddad bin Ausin radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha katabal ihsan ala kulli syai'in fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dabahtum fa ahsinud dzibha wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu rawahu Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Abu Ya'la Shaddad bin Aus ia berkata, atau dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus sama saja ya, atau sama saja Abu Ya'la Shaddad bin Aus berkata an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah bersabda, bahwa Rasul bersabda. Jadi Rasul bersabda, tapi sabda Rasul ini didengar oleh Abu Ya'la, dan Abu Ya'la menyampaikan pada orang lain tentang sabda Rasulullah ini. Rasulullah berkata, ini intinya bunyi hadis yang disampaikan Rasulullah. Innallaha katabal ihsan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu telah mewajibkan kepada kamu semua untuk berlaku ihsan. Kalau dalam Al-Qur'an, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berbuat adil dan ihsan. Kalau di sini karena babnya tentang ihsan, innallaha katabal ihsan. Kataba itu telah tetapkan, telah catat, telah daftar, telah diwajibkan. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan, telah menetapkan untuk al-ihsan, untuk berbuat ihsan ala kulli syai'in, dalam segala hal, dalam apa saja. Tidak hanya dalam sholat, tidak hanya dalam apa saja. Fa idza qataltum fa asil kita, bahkan apabila kamu mau membunuh, misalnya membunuh dalam peperangan. Peperangan kan kemungkinan ini dalam kisos, dalam had, hukuman. Misalnya orang ini hukumannya membunuh, maka bahkan apabila kamu mau membunuh, misalnya karena membunuh yang dibenarkan syar'i, yaitu membunuh dalam peperangan, membunuh dalam kisos, membunuh dalam had, dalam hudud, ya. Maka apabila kamu membunuh, fa ahsinul qitrah, maka kalian bunuhlah, atau maka bunuhlah oleh kalian dengan sebaik-baik pembunuhan. Maksudnya membunuh yang dibenarkan oleh syar'i, yaitu dalam membalas dalam peperangan. Kongkon ora asal, yaitu apa? Membunuh yang dilarang dalam Islam, membunuh sebaik-baiknya. Dalam Islam itu ada larangan, Pak, yaitu membunuh dengan mutilasi, itu nggak boleh. Walaupun pelakunya memutilasi duluan, ada hukum kisos. Kisos itu membalas sama seperti yang dilakukan. Walaupun ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, tapi karena Islam mewajibkan ini, walaupun membunuh pun kita kepada membunuh dia hukumannya mati karena kisos, tapi tetap dia tidak boleh dimutilasi. Mutilasi dipotong-potong itu nggak boleh. Baik dalam keadaan hidup maupun sudah mati, harus mati kian potong-potong orang oleh. Ayam kan harus mati bisa dipotong-potong. Kalau sudah mati, yaitu menyembelihnya yang harus ihsan. Tapi kalau ini manusia nggak boleh. Itu antara lain. Manusia itu dalam keadaan ngubur saja harus bagus sekali. Dia harus dihadapkan di kepala sebelah utara, dihadapkan ke kiblat, harus seperti itu dari seluruh dunia. Itu kalau secara Islam harus seperti itu. Lalu memandikannya saja kan sabunnya dilembutkan, ya. Karena ini Nabi Muhammad anak iring-iringan orang mati lagi pidatonya mandek, Bu. Padahal iring-iringan itu orang mati yang lewat itu adalah Yahudi. Apakah dewek? Apa maning-maring Yahudi tengik? Ya, Yahudi malah tambah tengik karena apa? Yahudi mati maning batang. Misalnya, kita menyebut bangke Yahudi. Ya. Nabi Muhammad itu iring-iringan jenazah walaupun kata dia Yahudi, Nabi Muhammad hentikan pembicaraan.
sampai iring-iringan sudah hilang, baru Nabi lanjutkan. Artinya Nabi menghormati sampai kepada bangkai yaitu manusia yang walaupun sudah meninggal dari agama yang berbeda sekalipun Nabi hormati, apalagi hidupnya. Kesimpulannya Nabi menghormati pada semua manusia tanpa kecuali dengan tidak membeda-bedakan agama, ras dan apapun. Tapi kita kadang-kadang kan apalagi lain agama, beda partai saja kadang-kadang kita seorang gelem nyapora antara lain. Jadi kita harus ihsan. Bahkan dalam bunuh pun harus sebaik-baik pembunuhan. Wa idza dabahtum fa ahsinu dzibha, dan apabila kamu hendak menyembelih binatang yang boleh disembelih, binatang sembelihan, karena ada binatang yang nggak boleh disembelih, ya. Jadi karena nyembelih binatang, lalu binatang apa saja nggak boleh sembelih, semut, orang apa-apa misalnya kalau macam binatang kecil disembelih, kayak langkah pekerjaan, kecuali gigit ya kita balas, dan nyamuk, keplak. Tapi tidak ini, jadi ada beberapa binatang yang tidak kita sembelih. Maka apabila kamu hendak menyembelih binatang sembelihan, fa ahsinu dzibhah, maka sembelihlah dengan sebaik-baik penyembelihan. Bagaimana penyembelihan yang baik, penyembelihan yang ihsan? Wal yuhidda ahadukum syafratahu, hendaklah kamu asah setajam mungkin pisaunya syafratahu, pisau penyembelihannya. Hendaknya seorang di antara kamu yang menyembelih itu hendaknya mengasah setajam mungkin. Jangan sampai terjadi seperti ini, orang seperti kayak baru latihan menyembelih korban sampai uyuk-uyuk sampai kasihan. Jadi suruh tajam, tujuan tajam itu agar cepat selesai. Wal yurih dzabihatahu, agar tidak membuat hewan sembelihan itu menderita. Wal yurih itu agar nikmat, agar dia istirahat, yurih. Ya, jadi dia rehat itu rileks. Jadi binatangnya tenang karena sudah selesai. Tapi kalau lama kayak gitu kan tersiksa binatang itu. Binatang juga nggak mau siksaan, apalagi manusia. Ini hebatnya ajaran Islam. Jadi dalam menghukum pun tidak harus segera, tidak boleh ini biar cepat selesai. Wong itu kalau itu Pak, kalau di masjid apa namanya, di Masjid Qisas di Arab Saudi itu, tempat berlangsungnya orang ini, itu yang apa ya, tukang pancungnya itu, tukang pancung leher itu, yang memotong tangan, yang memotong leher, yang itu dia itu ditutup ininya Pak, ditutup kepala sehingga dia tidak kenal. Coba kalau ini nanti kita nggak tekan, nanti lamor ini segala macam, itu nggak kenal. Dan semua petugasnya nggak hanya satu, orang lain yang sedang tidak tugas itu tidak boleh hadir di situ. Kalau boleh hadir, kalaupun hadir dia juga harus ditutup kepalanya. Jadi yang hadir itu yang ditugasi saja, dan itu ditutup. Nah, dia apa namanya? Dia dulu datang, petugasnya dulu ditutup kepalanya, ditutup wajahnya, baru orang yang akan dihukum yang didatangkan. Coba kalau orang yang dihukum didatangkan, dia baru ditutup, dan dia sudah lihat. Jadi dia nggak tahu, petugas itu nggak tahu yang akan kena hukuman itu siapa. Publikasi itu dilakukan setelah selesai. Ini. Jadi itu antara lain sampai segitunya. Jadi sangat luar biasa. Tampaknya kejam, tetapi sungguhnya Islam ini sangat mulia. Hukuman semacam itu diperlukan karena nyatanya efektif membuat orang jera. Karena dipotong, orang-orang itu enggan. Kalau sudah kena dipotong tangannya, sudah nggak mau mencuri lagi. Tapi kalau nggak dipotong, masuk penjara, walaupun suwe, nanti ada apa namanya? Ada amnesti, nanti ada gerasi, nanti ada
abolisi dan lain-lainnya, nanti ada amnesti, ada pengampunan, nanti dia dikurangi. Kalau kurangi, orang kapok korupsi banding kadang-kadang lebih gede. Ini antara lain. Ini hadis tentang berlaku ihsan. Jadi kita umat Islam, hadis riwayat Muslim, kita disuruh berlaku ihsan dalam apa saja, sampai di sini contohnya dalam membunuh, dalam peperangan misalnya, itu harus seperti itu. Itu dalam peperangan kalau kita sebelum membunuh sempat mengetahui yang akan dibunuh itu menyerah saja, kita nggak boleh meneruskan, ini harus berhenti dulu. Nah, jadi menyerah itu. Kalau ini kan kadang-kadang kejam sekali kalau ini. Jadi dalam Islam diatur sampai sedemikian rupa. Ini tentang ihsan. Ini baru segitu, nanti rinciannya saya akan terangkan lagi lebih detail pada kesempatan yang akan datang. Jadi hadis ke-16 sudah selesai tentang jangan marah. Kemudian kita lanjutkan hadis ke-17 tentang berbuat ihsan. Nanti rinciannya secara detail kita terangkan lagi pada pertemuan selanjutnya. Tanya jawab nanti akan kita lakukan usai sholat isya seperti biasanya. Maka selama berlangsungnya pengajian tadi tidak dibuka tanya jawab, karena tanya jawab seperti setiap pengajian kita lakukan setelah sholat isya. Demikian, mohon maaf atas segala kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.